Dalam momen yang tak terhitung jumlahnya, kami merenungkan asal-muasal penduduk Asia, berupaya memahami asal-usul negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea. Pertanyaan ini adalah sebuah labirin bagi pikiran, karena ketika kita mencoba mengungkap nenek moyang suatu budaya, kita dibawa kembali ke visi leluhur Adam dan Hawa hari ini. Kita akan mempelajari sejarah masyarakat Timur, subjek yang menyalakan api keingintahuan dan pesona. Ekspedisi kita dalam mencari pengetahuan akan membawa kita melewati mosaik sumber-sumber, yang masing-masing menyumbangkan sebuah fragmen terhadap teka-teki yang menakjubkan ini. Kami akan memilih perspektif Alkitabiah sebagai prisma khusus dalam pengembaraan penemuan ini. Kitab suci, lebih dari sekadar mercusuar spiritual, adalah sumber pengetahuan leluhur yang dipenuhi dengan cerita dan tradisi. Dalam catatan sejarah Alkitabiah, kita menemukan kekayaan hikmah yang tersebar selama berabad-abad, mengungkapkan pelajaran berharga tentang pembentukan peradaban. Kejadian, landasan kitab suci, muncul sebagai sumber primordial untuk menguraikan silsilah dan asal-usul. Kita memulai penjelajahan kita dalam latar luar biasa dari Nuh dan keturunannya. Nuh, sosok yang saleh di mata Tuhan, ditakdirkan untuk menjaga keberadaannya selama air bah yang mengubah bentuk planet ini. Saat keluar dari bahtera, dia mengantarkan sebuah era, kelahiran kembali umat manusia. Dalam garis keturunan Nuh, kami mengidentifikasi akar keberagaman yang berkembang di seluruh dunia. Putra-putranya, Sem, Ham dan Yafet, menerima misi untuk menciptakan negara-negara yang tak terhitung jumlahnya. Kami mengalihkan fokus kami ke Yaphet, titik awal untuk melepaskan ikatan yang menyatukan kisah manusia dengan benua Asia. Yafet, pewaris rahmat Nuh, memainkan peran penting dalam penyebaran umat manusia ke seluruh dunia. Namanya, yang identik dengan keindahan dan perluasan, melambangkan garis keturunan yang ditakdirkan untuk menyebar ke wilayah yang jauh, menjadi mata rantai penting dalam rantai sejarah, menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berkat yang dianugerahkan kepada Yafet, yang didokumentasikan dalam Kejadian, pasal 9, ayat 27, adalah nubuatan tentang perkembangan dan perluasan. Tuhan memperbesar Yafet, dan membiarkan dia tinggal di kemah Sem, dan Kanaan menjadi pelayannya. Janji kepada Yafet, di antara ketiganya, tampaknya merupakan janji yang paling komprehensif. Ia ditakdirkan untuk menempati wilayah yang sangat luas, dan rahmat ini bagaikan benih yang ditaburkan yang akan bertunas di berbagai budaya, peradaban, dan etnis. Wilayah luas yang diberikan kepada Yafet, menurut restunya, mencakup wilayah geografis yang terbentang dari wilayah Eropa hingga wilayah Asia yang luas. Ahli waris Yafet, menurut kronik Alkitab, ditugaskan untuk mendiami negeri-negeri baru, menenun permadani negara-negara yang kita kenal sekarang. Ungkapan, biarlah dia tinggal di kemah Sem, membangkitkan hidup berdampingan secara damai antara keturunan Yafet dan Sem, saudara-saudaranya. Perjalanan untuk memahami asal-usul manusia seringkali mendapat gaung dalam temuan ilmiah terkini. Penelitian genetik membuktikan adanya kekerabatan antara orang Asia dan Eropa, menguatkan narasi Alkitabiah dan menunjukkan bahwa keturunan Yafet sebenarnya adalah pionir penjajahan di Eropa dan Asia. Saat kita membenamkan diri dalam mosaik genetik ini, kita menjumpai Xiongnu, suku Tiongkok kuno yang mendiami stepa Asia pada abad ke-6 SM. DNA mitokondria orang-orang ini menunjukkan, secara mengejutkan, dominasi Asia, terkait dengan 12% warisan Eropa. Suku ini, yang berakar di padang rumput yang luas dan jauh dari perbatasan Eropa, namun memiliki kesamaan genetik dengan masyarakat Barat. Hikmah yang terkandung dalam kitab suci melampaui waktu, menampilkan dirinya sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman. Sungguh luar biasa bagaimana, berabad-abad sebelum penemuan ilmiah modern, kitab suci telah menguraikan kompleksitas hubungan antara orang Eropa dan Asia. Saat kita memasuki ranah mitologi Yunani, kita menemukan suatu kebetulan yang menjelaskan asal-usul benua Asia. Dalam mitologi,
Asia digambarkan sebagai wanita cantik, istri Titan Iapetus, sosok yang memiliki hubungan penting dengan kisah-kisah Alkitabiah. Asosiasi ini mengajak kita untuk mempertimbangkan titik temu antara mitologi Yunani dan narasi Alkitabiah. Akankah mitologi, yang kaya akan simbolisme, telah memasukkan, meskipun terdistorsi, bagian-bagian cerita Alkitabiah? Mungkinkah Iapetus dalam mitologi adalah Yafet, putra Nuh, yang disebutkan dalam Alkitab? Kemiripan antara nama Iapetus dan Yafet sungguh menarik. Bagaimana jika Yafet menamai wilayahnya yang luas dengan nama Asia, untuk menghormati istri tercintanya, sebagaimana kebiasaan pada saat itu? Tinggalkan pemikiran Anda di komentar. Apakah Japetus dan Japhet adalah karakter yang sama, atau apakah ini hanya kebetulan belaka? Bab 10 Kitab Kejadian, yang dikenal sebagai tabel bangsa-bangsa, menggambarkan silsilah anak-anak Nuh setelah air bah. Ayat tentang keturunan Yafet dalam Kejadian pasal 10 ayat 2 menyebutkan, anak-anak Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Ini adalah pendahuluan dari silsilah keturunan Yafet, yang kemudian diperluas hingga mencakup bangsa-bangsa yang berasal dari mereka. Tabel bangsa-bangsa terus memerinci silsilah putra-putra Nuh, menawarkan peta yang memandu kita sepanjang jalan bangsa-bangsa, menyingkapkan kekayaan dan keragaman yang mengalir dari silsilah yang diberkati ini. Dalam perjalanan kita menelusuri warisan Nuh, kita mengarahkan fokus pada Gomer, yang disebutkan dalam kitab suci secara singkat, namun keturunannya memiliki pengaruh budaya dan sejarah. Gomer, nenek moyang tiga pria, Askenaz, Rifat dan Togarma, menghasut penyebaran dan penggandaan garis keturunannya ke negeri-negeri yang jauh. Saat kita menjelajahi masa lalu, kita menemukan bahwa Askenaz dikaitkan dengan nenek moyang orang Skit, pengembara yang melintasi Eurasia, meninggalkan jejak perjalanan mereka. Rifate, pada gilirannya, terkait dengan bangsa Celtic, yang warisannya memperkaya mosaik budaya Eropa. Namun, Togarma, anak bungsu dari Gomer, yang menarik perhatian khusus karena hubungannya dengan masyarakat Timur Jauh. Togarma, yang diidentifikasi sebagai strain primordial orang Asia Utara, menawarkan perspektif unik tentang akar kuno budaya ini. Etimologi nama mereka bervariasi antara dominator dan merchant di Asyur dan patah atau ditarik di Fenisia. Selaras dengan ciri fisiognomi banyak orang Asia, menunjukkan nenek moyang yang sama. Kami memperdalam hubungan ini dengan memeriksa teks-teks seperti Yehezkiel, pasal 38, ayat 6, yang menyebutkan Gomer dan seluruh penghuninya, dan rumah Togarma di bagian utara, memperkuat kehadiran mencolok dari orang-orang ini dalam permadani sejarah manusia. Dalam permadani nubuatan Alkitabiah, kita menemukan benang merah yang menjalin persatuan bangsa-bangsa dalam skenario konflik melawan Israel. Yehezkiel, dengan penglihatan elang, menggambarkan aliansi bangsa-bangsa yang akan bangkit di zaman dahulu. Penyebutan Togarma di bagian utara berfungsi sebagai penanda geografis yang menunjuk pada daratan Asia dan masyarakatnya. Para ahli menelusuri referensi-referensi tersebut untuk mengungkap asal-usul dan jalan hidup orang-orang zaman dahulu, terutama yang menetap di wilayah utara. Hubungan antara Togarma dan masyarakat Asia mencakup berbagai bangsa dan suku, mulai dari Tiongkok, dengan warisan kuno mereka, hingga bangsa Mongol, Jepang, Korea, dan Turki, yang masing-masing memiliki kontribusi unik terhadap keanekaragaman budaya dunia. Bangsa Tiongkok, dengan peradaban leluhurnya, dipandang sebagai keturunan dari warisan ini, menandai sejarah Tiongkok sebagai pusat kebijaksanaan dan seni. Bangsa Mongol, di padang rumput yang luas, membentuk kerajaan yang mengubah lanskap Asia Tengah. Di Kepulauan Jepang, budaya unik berkembang dan bergema di seluruh dunia. Orang-orang Korea, dengan struktur mereka yang kaya dan kompleks, dan orang-orang Turki, sebagai penghubung antara timur dan barat, mempunyai pengaruh-pengaruh yang membentuk identitas mereka. Janji kepada Yafet untuk mendiami tanah yang luas,
terbentang selama berabad-abad, terwujud dalam perluasan negara-negara. Kita mengamati, misalnya, bagaimana Tiongkok, yang memiliki populasi dan wilayah yang sangat besar, mencerminkan akar dari Togarma dan Yaphet, menggenapi kata-kata yang diabadikan dalam kitab suci. Saya harap Anda menikmati videonya. Silakan berlangganan saluran ini, tinggalkan suka Anda dan klik salah satu dari 2 video yang akan muncul, untuk terus menonton kami, peluk dan tetap bersama Tuhan.